Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 3 Mei 2026 Ahad. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami, terpujilah Engkau, dan pada saat ini kami akan pelajari firman-Mu dan kami ingin mengundang Roh Kudus-Nya Tuhan agar kami dapat mempelajari firman-Mu. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tajuk bacaan menuju ke arah doktrin kurnia-kurnia rohani, bahagian 3. Ayat inti, dan dialah yang memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaah dan pengajar untuk menyediakan orang yang saleh bagi kerja melayani untuk meneguhkan tubuh Kristus. Dengan itu kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus. Efesus 4 ayat 11 hingga 13. Menjelang tahun 1856, Ellen White telah menerima semakin banyak kritikan daripada para pengkritiknya. Oleh itu, golongan Sabbatarian merasakan keperluan yang lebih mendesak untuk mengembangkan satu teologi mengenai kurnia kenabian dan mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam keseluruhan package teologi mereka. Pada bulan Februari tahun tersebut, James White telah menulis sebuah artikel yang mengemukakan pemahamannya mengenai topik itu. Beliau terlebih dahulu menyertakan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa kurnia-kurnia roh termasuk nubuat akan tetap ada dalam gereja. Sehingga kedatangan kedua, kemudian beliau menumpukan perhatian kepada Yoel 2 ayat 28 hingga 32 dengan janjinya tentang pencurahan kurnia nubuat dengan menyatakan bahwa Pentakosta hanyalah penggenapan sebahagian dan penekanan sebenar dalam kitab Yoel, melibatkan pencurahan khusus kurnia nubuat ke atas yang tertinggal dalam ayat 32. Seterusnya White menyamakan yang tertinggal dalam Yoel 2 ayat 32 dengan anak-anaknya yang lain dalam Wahyu 12 ayat 17 yang taat kepada perintah Tuhan dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Dan apakah kesaksian Yesus Kristus? Tanya James. Kita biarkan malaikat yang berbicara kepada Yohanes menjawab soalan ini. Dia berkata kesaksian Yesus itu roh nubuat, Wahyu 19 ayat 10 sebagai kesimpulan. White mengisyaratkan bahwa tanda istimewa gereja Tuhan pada akhir zaman ialah kebangkitan semula. Kurnia nubuat suatu kurnia yang beliau yakini dimiliki oleh istrinya. Oleh itu, menjelang tahun 1856, golongan Sabbatarian bukan saja telah merasionalisasikan suatu pemahaman Alkitabiah tentang kurnia nubuat, tetapi juga telah menyelaraskannya dengan petikan-petikan apokaliptik yang membentuk pemahaman dan identiti mereka sendiri. Hasilnya, doktrin mengenai kurnia rohani pada pertengahan tahun 1850-an telah menjadi salah satu ajaran Alkitab. Bersama dengan hari Sabat, tempat kudus kedatangan kedua, dan keadaan orang mati yang mula membezakan mereka dalam dunia keagamaan sebagai satu tubuh gereja yang unik. Namun sekali lagi dalam artikelnya pada bulan Februari 1856, James menekankan kebenaran bahwa seseorang itu tidak dibenarkan untuk belajar tentang kewajibannya melalui mana-mana kurnia. Kami katakan bahwa pada saat dia melakukannya, dia telah meletakkan kurnia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Terima kasih ya Tuhan atas kejelasan para perintis Adventis mengenai keutamaan Alkitab dan tempat kurnia nubuat. Tolonglah saya untuk menjadi sama jelas dan teguh dalam hal ini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.